Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ipur ya. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih semangat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi menyusun persamaan kuadrat. Nah, Ibu harapkan setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian dapat menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya dan juga dapat menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Nah, langsung saja. Oke, menyusun persamaan kuadrat. Nah, di sini yang pertama adalah menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Misalkan akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka rumus yang pertama itu adalah X dikurangin X1 dikalikan dengan X dikurangin X2 sama dengan 0. Nah, di sini menggunakan rumus ini nanti tinggal dikalikan saja secara aljabar. Selanjutnya menggunakan rumus yang kedua, di sini terlebih dahulu kita cari X1 dan X2, X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Seperti di pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang jumlah akar dan hasil kali akar. Nah, nanti bisa dipakai di sini. Langsung ke contohnya saja. Di sini persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan 3. Nah, ini sebagai X1-nya. 3 sebagai X2-nya. Nah, menggunakan cara satu, tinggal kita gunakan rumus X dikurangin X1 dikalikan dengan X dikurangin X2 sama dengan 0. Nah, X1-nya kita substitusikan negatif 5. X2-nya kita substitusikan 3 sehingga X dikurangin negatif. Kalau dikurangin negatif maka hasilnya ditambah, ya kan? X ditambah 5 dikalikan X dikurangin 3 sama dengan 0. Kalau bentuk perkalian seperti ini tinggal kita kalikan pelangi. X dikalikan X hasilnya X pangkat 2. X dikali negatif 3 hasilnya negatif 3X. 5 dikalikan X plus 5X, 5 dikali negatif 5, negatif 15, sama dengan 0. Nah, dari sini ada dua suku yang sejenis. Negatif 3X ditambah 5X, hasilnya adalah 2X. Maka diperoleh persamaan kuadratnya X pangkat 2 ditambah 2X dikurangin 15 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ini tadi kita gunakan cara yang pertama. Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, kita cari dulu jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, di sini untuk yang jumlahnya X1 ditambah X2 sama dengan negatif 5 ditambah 3 hasilnya negatif 12. Kita cari hasil kalinya, X1 dikali X2-nya sama dengan negatif 5 dikali 3 hasilnya negatif 15. Langsung kita gunakan rumusnya. X pangkat 2 dikurangin X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ya sudah, kita tinggal substitusikan aja. Di sini X pangkat 2 dikurangin. Tadi kita sudah cari X1 ditambah X2-nya adalah negatif 2. Ya kan? Ditambah X1 kali X2-nya negatif 15 sama dengan 0. Nah, di sini negatif ketemu negatif jadinya positif. Positif ketemu negatif hasilnya negatif. Sehingga kita peroleh X pangkat 2 ditambah 2X dikurangin 15 sama dengan 0. Nah, di sini pasti hasilnya sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke
menentukan atau menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Misal, ada suatu persamaan kuadrat mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka yang ditanyakan di sini persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa dan beta, di mana alfa dan beta di sini mempunyai hubungan dengan X1 dan X2 di sini. Maka nanti rumusnya kita menggunakan rumus yang tadi, menggunakan rumus yang kedua, yaitu menentukan persamaan kuadrat baru itu rumusnya ini. Nah, langsung ke contoh saja. Diberikan persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Dengan akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa X1 ditambah 1 dan betanya X2 ditambah 1. Nah, dalam soal seperti ini, untuk alfa dan betanya itu hubungannya sama ya. Kalau misalnya di sini ini X1 tambah 1, ini X2 tambah 1. Misalnya di sini X1 dikurangin 5, di sini X2 dikurangin 5. Selanjutnya, di sini persamaan kuadratnya kita tulis dulu ya. Penyelesaiannya di sini X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Kita tahu A-nya adalah 1, B-nya 3, C-nya 5. Misalkan di sini akar-akarnya X1 dan X2, bukan lagi misal karena di soal di sini dijelaskan X1 dan X2. Misalnya di soal ini alfa beta, ya ini tinggal kita ganti alfa beta. Misalnya di soal ini PQ, ya kita ganti PQ. Tapi konsep dasarnya selalu sama, bahwa kalau penjumlahan akar itu rumusnya adalah min B per A, perkalian akar adalah C per A. Nah, di sini kita cari dulu X1 ditambah X2-nya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadinya min 3 dibagi 1, hasilnya negatif 3. Selanjutnya hasil kalinya X1 kali X2 adalah C per A. Nah, maka 4 per 1, hasilnya 4. Nah, ini nanti yang akan kita pakai. Nah, persamaan kuadrat baru, tadi kan di sini ada alfa tambah beta dan alfa kali beta. Jadi konsepnya sama kayak gini. Kita cari jumlah dan kita cari hasil kalinya. Nah, alfa ditambah beta, maka X1 ditambah 1 ditambah X2 ditambah 2. Karena di sini tadi diketahui bahwa alfanya adalah X1 ditambah 1 dan betanya X2 tambah 1. Tinggal disubstitusikan di sini. Sehingga kita kumpulkan X1 ditambah X2 tambah 1 tambah 1. Ini 1 tambah 1-nya dari sini. X1 tambah X2-nya negatif 3. Jadi di sini negatif 3 ditambah 2. Jadi negatif 1. Selanjutnya kita cari ke hasil perkaliannya. Alfa beta. Nah, di sini berarti X1 ditambah 1 dikali X2 ditambah 1. Kalau bentuk perkalian seperti ini, berarti tinggal kamu kalikan pelangi. X1 kali X2. X1 kali 1. 1 kali X2, 1 kali 1 nih. Jadi X1 kali X2 hasilnya ya X1, X2. X1 kali 1 berarti plus X1. X1 kali X2 berarti tambah X2. X1 kali 1 berarti tambah 1. Nah, di sini tadi kita pakai X1 dikali X2-nya tadi berapa? Nih, 4. Kamu substitusikan di sini. Ditambah X1 ditambah X2. X1 tambah X2-nya tadi negatif 3. Berarti tambah negatif 3 di sini. Terus kemudian ditambah 1. Jadi 4 tambah negatif 3 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga langsung ke rumusnya. X pangkat 2 dikurangin alfa tambah beta. X ditambah alfa kali beta sama dengan 0.
Sehingga di sini X pangkat 2 dikurangin min 1 atau negatif 1X ditambah 2 sama dengan 0. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah X ditambah 2 sama dengan 0. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke? Nah, sebenarnya untuk menentukan persamaan kuadrat baru, kita punya cara yang lain, yaitu dengan mensubstitusikan inverse ke persamaan kuadrat. Nah, di sini cuman kalian belum belajar tentang fungsi inverse ya. Tapi ya sedikit aja garis besarnya saja. Di sini inverse itu adalah kebalikan. Jadi misalnya nanti akar-akarnya itu X tambah B misalnya itu. X tambah B, maka inverse-nya adalah X dikurangin B. Tapi kalau X dikurangin B, maka inverse-nya adalah X ditambah B. Jadi di sini inverse tambah adalah kurang. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya kalau di sini ada AX ditambah B, maka inverse-nya adalah AX dikurangin B dibagi dengan A. Ya. Karena di sini inverse-nya kali adalah bagi, begitu juga sebaliknya. Ini kan AX itu artinya A kali X. Makanya jadi dibagi di sini. Kemudian kalau misalnya di sini AX dikurangin B, maka inverse-nya adalah X ditambah B dibagi dengan A. Ya kalau misalnya ada AX aja, A kali X, maka inverse-nya ya X dibagi A. Dari sini konsepnya. Jadi inverse-nya tambah itu kurang. Inverse-nya kali itu bagi. Kita akan ambil dari contoh sebelumnya ya. Tadi kan persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 ditambah 1 dan X2 ditambah 1. Nah, lihat di sini inverse-nya ini X1 X2-nya kita anggap X aja. Karena X1 dan X2 itu merupakan akar. Ya. Jadi inverse-nya X tambah 1 jadi X dikurangi 1. Nah, untuk langkah selanjutnya substitusikan X dikurangin 1 ke persamaan kuadratnya. Tadi persamaan kuadratnya kan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, X di sini kita ganti dengan X dikurangin 1. Sehingga ini X dikurangin 1 pangkat 2 ditambah 3 kali X dikurangin 1 ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh ini ya, kalau X dikurangin 1 kuadrat gimana caranya? Kalau kalian lupa dalam menguadratkan, boleh kamu kalikan dengan X dikurangin 1 dikali X dikurangin 1 nanti dikali pelangi. Jadi X kuadrat ya kan? Dikurangin X dikurangin X ditambah 1. Nah, jadinya X kuadrat min 2X plus 1. Nah, di sini ketemunya X pangkat 2 dikurangin 2X ditambah 1. Nah, ini dikali pelangi lagi, ditambah 3X, dikurangin 3, ditambah 4 sama dengan 0. Kita kumpulkan yang sejenis. Jadi X pangkat 2 dikurangin 2X, ditambah 3X, ditambah 1, dikurangin 3, ditambah 4. Nah, ini kan. Negatif 2X ditambah 3X hasilnya X aja. Makanya di sini X pangkat 2 ditambah X. 1 dikurangin 3 ditambah 4 plus 2. Nah, hasilnya sama dengan yang tadi. Nih. X pangkat 2 ditambah X ditambah 2 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalau kalian mau mengerjakan boleh menggunakan secara itu tadi ya, dengan caranya atau dengan menggunakan inverse. Mana yang menurut kalian lebih mudah, bebas. Selanjutnya, Ibu akan bahas tentang soal-soal yang kalian kerjakan kemarin. Ada 5 soal, yaitu yang pertama
menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya negatif 4 dan 6. Nah, di sini Ibu menggunakan rumus 1 ya, di mana X dikurangin X1 dikali X dikurangin X2 sama dengan 0. Nah, tinggal substitusikan aja. X dikurangin negatif 4. Kalau dikurangin negatif langsung saja jadi plus. Dikalikan X dikurangin 6 sama dengan 0. Nah, kemudian seperti biasa kalau bentuk perkalian seperti ini, kali pelangi. X dikali X hasilnya X pangkat 2. X dikali negatif 6 hasilnya negatif 6X. 4 kali X berarti ditambah 4X. 4 kali negatif 6 negatif 24 sama dengan 0. Nah, ini sejenis kan. Negatif 6X ditambah 4X hasilnya negatif 2X. Nah, selesai. Jadinya X pangkat 2 dikurangin 2X dikurangin 24 sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang nomor 2 diketahui akar-akarnya adalah 1/5 dan negatif 2. Ibu masih menggunakan cara ini ya. Cara yang seperti nomor 1. Berarti di sini X dikurangin X1 dikali X dikurangin X2 sama dengan 0. Sini X1-nya yang 1/5, X2-nya yang negatif 2. Boleh nggak ditukar? Boleh sekali. Bebas di sini untuk menentukan X1 yang mana, X2 yang mana. Nah, sehingga berarti kita langsung substitusikan. X dikurangin 1/5 dikali X dikurangin negatif 2. Kalau dikurangin negatif artinya ditambah sama dengan 0. Jadi ya lagi X kali X jadinya X pangkat 2. X dikali 2 ditambah 2X min negatif 1/5 kali X negatif 1/5X. Negatif 1/5 dikali 2 jadinya negatif 2/5 sama dengan 0. Biar kalian tidak kesulitan karena di sini ada pecahan, biar nggak pecahan langsung kamu kalikan dengan 5 di sini. Kenapa dikali 5? Karena menghilangkan per 5 di sini. Artinya kalau dikali 5 setiap suku dikali 5. Ya kan? Berarti ini X pangkat 2 dikali 5 jadi 5X pangkat 2 ditambah 2X dikali 5 jadi ditambah 10X dikurangin 1/5 X dikali X jadinya dikurangin X. 2/5 dikali 5 jadinya dikurangin 2. Sejenis lagi di sini 10 dikurangin 1 9. Jadi hasilnya adalah 5X pangkat 2 ditambah 9X dikurangin 2 sama dengan 0. Nah, semoga mudah dipahami ya. Yang di sini yang perlu kalian ingat kalau pecahan, daripada nanti kamu kan ngitung nih 2 dikurangin 1/5 berapa. Mungkin kalau sebagian yang sudah lancar menghitung pecahan nggak masalah. Tapi kalau yang masih terbata-bata dalam menghitung pecahan, alangkah baiknya dikalikan dengan bilangan yang membuat dia tidak jadi pecahan. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3. Nomor 3 di sini diketahui akar-akarnya adalah negatif 3 dan negatif 2. Dalam nomor 3 ini Ibu mencoba menggunakan rumus yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar ya. Berarti kamu harus cari dulu jumlah akarnya berapa dan hasil kali akarnya berapa. Nah, berarti di sini X1 ditambah X2, negatif 3 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 5. X1 kali X2-nya, negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Nah, baru disubstitusikan ke rumusnya. Rumus yang tadi, rumus yang kedua apa? X kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambahkan X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini X1, X2 atau alfa, beta atau P itu sama aja. Yang penting artinya itu adalah merupakan akar-akar persamaan kuadratnya. Sehingga tinggal kita substitusikan saja. Jadi tinggal X pangkat 2 dikurangin
Nah, jumlahnya akar berapa tadi? Negatif 5. Substitusikan di sini negatif 5. X ditambah X1 kali X2-nya berapa tadi? 6. Berarti tinggal ditambah 6 sama dengan 0. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Sehingga X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, nanti dalam mengerjakan terserah kalian mau pakai menggunakan rumus 1 atau rumus 2. Mana yang menurut kalian lebih mudah, pilih saja salah satu. Selanjutnya untuk yang nomor 4. Ini sudah masuk ke menentukan atau menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, dari soal di situ diketahui persamaan kuadrat X kuadrat dikurangin 10X ditambah 21 sama dengan 0. Ditanya adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 ditambah 3 dan X2 ditambah 3. Nah, di sini Ibu menggunakan konsep ya. Jadi sesuai dengan rumusnya. Sehingga kita menggunakan jumlah dan hasil kali akar. Dari persamaan kuadrat yang diketahui yaitu X pangkat 2 dikurangin 10X ditambah 21 sama dengan 0. Ini mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, di mana A-nya 1, B-nya negatif 10, C-nya 21. Kita cari dulu jumlah dan hasil kali akar. Nah, di sini nggak boleh lupa nih. Bahwa jumlah akar itu min B per A, hasil kali akar C per A. Itu nggak boleh lupa. Jadi tinggal kita substitusikan ya. Berarti X1 ditambah X2 adalah negatif min 10. Min negatif 10 per 1. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Kemudian X1 dikali X2-nya C per A. Jadi 21 dibagi 1. Hasilnya 21. Maka persamaan kuadrat barunya yang akar-akarnya misalkan alfa dan beta, di mana alfanya X1 ditambah 3 dan X betanya X2 ditambah 3, maka kita harus cari juga jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Dari sini kita cari alfa tambah beta. Alfa tadi X1 ditambah 3, ditambah betanya X2 ditambah 3. Sehingga kita peroleh X1 tambah X2 ditambah 6. X1 tambah X2-nya 10. 10 ditambah 6, 16. Simpen. Untuk jumlahnya kita sudah temukan. Selanjutnya kita cari ke hasil kali akarnya. Alfa kali beta. Maka di sini adalah X1 ditambah 3 dikalikan dengan X2 ditambah 3. Nah, lagi-lagi kalau bentuk perkalian seperti ini kamu harus kali pelangi. X1 kali X2 hasilnya X1 X2. Ditambahkan dengan X1 kali 3 hasilnya 3X1. Ditambah 3 dikali X2 hasilnya 3X2 ditambah 3 kali 3. Sehingga di sini X1 kali X2 ditambah. Nah, ini kan bisa difaktorin karena sama-sama ada 3 ya. 3-nya kita keluarkan atau bahasa matematikanya ini difaktorkan. Kemudian dikalikan dengan X1 ditambah X2 ditambah 9. Nah, ini ada hasil kali, ada jumlah. Dari yang tadi kita cari, kita substitusikan. Nah, tadi kan X1 kali X2-nya berapa? 21. Tulis di sini 21, ya kan? Ditambah 3 kali X1 tambah X2. X1 tambah X2-nya 10. Tulis di sini 10 ditambah 9. Sehingga 21 ditambah 30 ditambah 9 hasilnya adalah 60. Nah, kemudian kita lanjutkan masukkan ke fungsinya, ke rumusnya. Jadi rumus persamaan kuadrat baru tadi apa? X kuadrat ditambah alfa tambah beta X ditambahkan dengan alfa beta. Ini dikurang ya. X kuadrat dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa beta sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal substitusikan dari yang sudah kita cari. Sehingga ini X pangkat 2 dikurangin. Tadi berapa jumlahnya? 16. Berarti di sini 16X ditambah hasil kalinya berapa? 60. Berarti tambah 60 sama dengan 0. Nah,
Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nanti coba kalian kerjakan menggunakan inverse, mana yang lebih mudah menurut kalian dengan soal seperti ini. Selanjutnya untuk yang nomor 5, di sini ada persamaan kuadrat 3x pangkat 2 dikurangin x dikurangin 4 sama dengan 0, mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2 alfa ditambah 1 ditambah 2 beta ditambah 1. Nah, di sini Ibu akan mencoba menggunakan cara yang kedua ya, yaitu dengan inverse ya. Di sini kan 2 alfa ditambah 1 dan 2 beta ditambah 1. Ingat bahwa alfa dan beta itu merupakan akar. Akar itu ya x-nya itu, maka inverse-nya yang tadi ya. Kalau tambah jadi dikurang, ya kan? Kali jadi bagi. Sehingga inverse-nya adalah x dikurangin 1 dibagi 2. Nah, tinggal kita substitusikan ini ke dalam persamaan ini. Persamaan di awal, yaitu 3x pangkat 2 dikurangin x dikurangin 4 sama dengan 0. Nah, sehingga 3 dikalikan x dikurangin 1/2 kuadrat dikurangin x dikurangin 1/2 dikurangin 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kuadratkan dulu di sini ya. Jadi ini ketemunya jadi x pangkat 2 dikurangin 2x ditambah 1/4. Ingat, kalau ada pecahan dikuadratkan ya berarti pembilang dikuadratkan, penyebut dikuadratkan. Kemudian dikurangin, ya ini masih tetap, ini masih tetap. Nah, cuma di sini ada per 4, ada per 2. Maka biar mudah dikalikan dengan 4 semuanya. Artinya setiap suku dikalikan dengan 4. Kalau di sini kan ada 3 suku nih. Nah, makanya nih Ibu tuliskan di sini 4 kali 4 kali 4. Nah, ini kali 4. Sehingga kalau yang di sini kan langsung bisa coret nih 4 yang di sini. Ya kan? Jadinya tinggal 3 kali x pangkat 2 dikurangin 2x ditambah 1. Yang di sini kita coret juga. Di sini 2 ya. Jadi 2 dalam kurung x dikurangin 1 dikurangin 4 kali 4-nya 16 sama dengan 0. Selanjutnya kita kali pelangi. Jadi 3x pangkat 2 dikurangin 6x ditambah 3. Dikurangin 2x ditambah 2 dikurangin 16 sama dengan 0. Kita kumpulkan yang sejenis. 3x pangkat 2 dikurangin 6x dikurangin 2x. Ditambah 3 ditambah 2 dikurangin 16 sama dengan 0. Nih, negatif 6 dikurangin 2 jadinya negatif 8. 3 tambah 2 dikurangin 16 hasilnya negatif 11. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 3x pangkat 2 dikurangin 8x dikurangin 11 sama dengan 0. Nah, semoga bisa dipahami ya. Demikianlah pembahasan tentang menyusun persamaan kuadrat. Semoga bisa dipahami oleh kalian semuanya. Kalau misalnya masih belum paham, coba dengarkan lagi. Kalau misalnya suara Ibu kecepatan atau dalam menjelaskan terlalu cepat, boleh kalian komen ya. Bu, tolong untuk menjelaskannya lebih diperlambat atau seperti apa. Atau boleh capek. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.